Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, hadirin, hadirat, sahabat-sahabati, para pecinta Aswaja Center Nahdlatul Ulama Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja Center kita, terutama dalam bidang kajian sekte di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan maunah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Malam ini merupakan pertemuan kita yang ke-13, di mana pada malam ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang mengokohkan keimaman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menurut perspektif Syiah. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa Syiah Imamiyah ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam melegalkan, di dalam membenarkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu merupakan khalifah, merupakan imam setelah Rasulullah SAW wafat. Kita tahu ada 3 ayat yang digunakan oleh Syiah Imamiyah ini. Yang pertama adalah dalilul wilayah, kemudian yang kedua yang disebut dengan dalilul tathhir, kemudian yang terakhir adalah dalilul mubahalah. Dan dalilul mubahalah ini yang akan kita bahas sedikit, kemudian kita akan masuk pada hadis-hadisnya. Dalil mubahalah seperti yang diketahui itu adalah merujuk kepada satu ayat yang berada di dalam surah Ali Imran ayat 61 yang berbunyi, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Secara singkat bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah itu artinya al-mula'anah, saling melaknatkan. Jadi dalam konteks Rasulullah SAW berdakwah kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang kafir, tetapi ketika orang-orang kafir ini tidak menolak, kafir-kafir ini menolak, tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, bahkan cenderung untuk mendebat Rasulullah SAW, maka sebagai senjata terakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mubahalah. Mubahalah itu maksudnya seperti apa? Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Barang siapa yang mendebatmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah datang ilmu Allah dengan benar, setelah datang ilmu Allah dengan begitu jelas, telah engkau berikan penjelasan-penjelasan yang begitu jelas kepada mereka, tetapi mereka menolak, mereka tidak menerima ajakanmu, faqul ta'alu, maka katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, ke sini, nad'u abna'ana wa abna'akum, panggillah anak-anakmu, panggillah anak-anak kita, anak Rasulullah,
kemudian anak mereka dipanggil, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan istri-istri kita atau dan istri-istrimu. Istri Rasulullah dikumpulkan dan istri-istri mereka juga dikumpulkan. Wa anfusana wa anfusakum. Nah, ini nanti menariknya bagaimana Syiah menafsiri kata anfusana di dalam ayat ini. Tsumma nabtahil. Setelah kita mengumpulkan keluarga kita, kemudian orang-orang kafir itu juga mengumpulkan keluarga mereka. Tsumma nabtahil. Kemudian kita melakukan mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita mubahalah, kita bersumpah kepada Allah, barang siapa yang kadzib, yang bohong, maka atas kebohongan itu laknat Allah akan turun kepada orang yang berbohong. Dan itu pun juga akan laknat itu juga akan datang kepada keluarga-keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Nah, ketika ayat ini turun, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak keluarganya. Nah, keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ahlul kisah, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengajak Fatimah, kemudian juga mengajak Hasan, kemudian mengajak Husain berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melakukan mubahalah. Maka dalam ayat ini jelas yang dimaksud dengan nadu abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum anfusakum wa anfusakum, ini adalah keluarga Rasulullah SAW yang terdiri dari Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nah, sudah jelas di situ. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah ketika Syiah kemudian menafsirkan kata anfusana di sini ada yaitu Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah SAW itu kemudian setara dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian itu yang akan menjadi bermasalah. Kita baca redaksinya di sini. Wa syi'atu yusirruna ala anna al-ma'na bil anfus fi qawlihi ta'ala wa anfusana wa Ali ibnu Abi Thalib. Ketika Syiah mengklaim bahwa yang dimaksud dengan tafsir kata anfusana di sini adalah Ali bin Abi Thalib, maka akan terjadi problem. Problemnya adalah ketika anfusana ini ditafsirkan kepada Ali bin Abi Thalib, fahuwa musawin li Rasulillahi fil fadli ma'ada ma khassahu bil wahyi. Maka Ali bin Abi Thalib ini sejajar, setara dengan Rasulullah SAW, kecuali yang membedakan hanyalah wahyu saja. Rasulullah mendapatkan wahyu, tetapi Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan wahyu. Selebihnya ya sama antara Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga karena kesamaan itulah bagi Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib kemudian lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, salah satu kesamaannya juga, wa idza kana rasulu ma'suman fa ali kadzalik. Jika Rasul itu maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, maka Ali pun juga sama. Wal ismati Ali wa afdaliyatihi ala kulli sahabati istahaqqa an yakuna al-imam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keutamaan itu, karena kemaksuman yang dipunyai oleh Ali bin Abi Thalib ini, maka Ali bin Abi Thalib berhak menjadi imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kemudian kita ingin mendiskusikan apa yang menjadi pendapat dari Syiah ini? Wa yuruddu ala hadzal kalam. Innal qawla bi anna anfusana al-murad biha nafsu Ali radhiyallahu anhu huwa ta'wilun la ma'na lahu. Bahwa penafsiran kata anfus dalam ayat ini ditafsirkan, yang dimaksudkan itu adalah Ali bin Abi Thalib, itu adalah penafsiran yang sangat jauh. Tafsiran atau takwilan yang tidak mempunyai makna.
Wal ma'ruf anna at-ta'wila innama yusaru ilaihi idza kanat hunaka darurah wa la darurata huna. Dalam ilmu tafsir, pentakwilan terhadap suatu ayat itu akan dilakukan jika ada suatu kedaruratan. Nah, dalam hal ini kita lihat tidak ada kedaruratan ketika kata anfus itu kemudian ditakwilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wala darurata huna. Ini yang pertama. Artinya bahwa penafsiran atau pentakwilan kepada Ali di kata anfus itu tidaklah berdasar. Innal qawla bi anna nafsa Ali tusawi nafsar rasul illa fi makhtassahu bil wah wa hadhil musawah tu'ti li Ali ma lirrasuli min sifatin. Ketika kata anfus ini ditakwilkan, ditafsirkan kepada Ali bin Abi Thalib, maka secara implikasi langsungnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu musawin, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja yang membedakannya adalah wahyu. Rasulullah mendapatkan wahyu, Ali tidak mendapatkan wahyu. Nah, dengan kesamaan itulah kata Syiah di sini, maka Ali bin Abi Thalib berhak menjadi khalifah. Bagaimana kemudian kita ingin mendiskusikan pendapat ini? Wa hadhihi hadza tatawul ala saksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrasulu matbu'un daiman wa aliyu dhimnu sahabati tabi'un. Tentu ketika kita mempersamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sosok Ali bin Abi Thalib, mensejajarkan, ini tentu tatawul, kurang sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah matbu, orang yang diikuti. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ini, sebagaimana para sahabat yang lainnya, itu adalah tabi, orang yang mengikuti. Dan tentu antara matbu dengan tabi itu berbeda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, laisa fil ayati ayyu talmihin aw tasrihin bi imamati Ali ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu tidak menyebutkan baik itu secara tersurat ataupun secara tersirat tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tentang keimaman Ali bin Abi Thalib. Tidak ada sama sekali. Sehingga jelas bahwa dalilul mubahalah atau ayat mubahalah, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'ak minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini bukanlah ayat yang kemudian menjadi legal standing, menjadi pembenaran akan keimaman Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan bahas tentang dalil-dalil menurut Imamiyah yang berasal dari sunnah, berasalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menguatkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa hadis yang akan kita bacakan, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan secara mendalam hadis-hadis yang dimaksudkan. Jadi ada sekitar lebih dari 6 hadis yang kemudian menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Ali bin Abi Thalib itu telah diserahi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjabat sebagai imam menurut perspektif dari Syiah Imamiyah. Taqulul imamiyyatu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam nassa ala imamati Ali radhiyallahu anhu ala an yakuna khalifatan lil muslimina ba'dahu imma ta'ridan
ay bil isyarati wat talmih wa imma tasrihan. Imamiyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan nas tentang keimaman Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, baik itu secara ta'ridhan, secara pengisyaratan, artinya tidak secara langsung, ataupun secara tasrihan, disebutkan secara langsung. Contohnya adalah yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang Islam untuk berhaji, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, bagi Syiah Imamiyah ini merupakan talmih, isyarah, merupakan isyarah bahwa Ali bin Abi Thalib dipilih untuk membacakan surah Al-Bara'ah ini ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Padahal ketika itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan yang lainnya. Tapi Rasulullah kemudian lebih memilih Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan isyarah, sebagai pertanda bahwa ini secara tidak langsung Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak, lebih layak menjadi imam. Nah, nanti akan kita bahas secara detail dan kita akan diskusi tentang pendapat mereka mengenai itu. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang bagi Syiah Imamiyah merupakan hadis yang secara langsung menunjukkan secara tegas bahwa yang berhak menjadi imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Amma tasrihatuhu ala imamati Ali ba'dahu mubasharatan, faqad fassarat asy-syi'atu al-imamiyah ba'da aqwalihi sallallahu alaihi wasallam bi annaha nassa ala imamati Ali radhiyallahu anhu bihadhihi al-aqwal. Yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama kharaja huwa wal muslimuna fi ghazwati Tabuk istakhlafa Ali ibn Abi Thalib ala ahli baitihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya, bersama orang-orang Islam menuju perang Tabuk, maka kemudian Rasulullah tidak mengikut sertakan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memberikan tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Madinah bersama para perempuan dan juga para anak-anak. Tentu Ali bin Abi Thalib kemudian merasa keheranan. Nah, ini kok saya ditinggal di sini, padahal saya juga ingin berperang. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa alaihissalam illa annahu la nabiyya ba'di." Ketika Rasulullah ditanyakan pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab untuk menenangkan Ali bin Abi Thalib. Jawaban Rasulullah, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa." Apakah engkau tidak rela, wahai Ali bin Abi Thalib, untuk menjadikan kamu itu seperti Harun dengan Musa? Jadi ibaratnya Rasulullah SAW berpartner dengan Ali bin Abi Thalib, itu ibaratnya seperti Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu untuk berdakwah kepada kepada Fir'aun, Nabi Musa berkata, "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu may yarid ay yusaddiquni." Akhi, yaitu saudara saya yang bernama Harun, itu lebih fasih berbicaranya daripada saya. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah Harun ini menjadi partnerku di dalam mengajak, di dalam mendakwahkan agama Allah kepada Fir'aun. Akhirnya kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama mendapatkan wahyu dan menjadi
nabi yang mendakwahkan agamanya kepada Allah, kepada Qarun, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Hanya saja kata Rasulullah, hanya saja memang kamu, kata Rasulullah kepada Ali, itu seperti Harun dan Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja setelahku itu tidak ada nabi lagi. Nabi terakhir itu adalah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Nah, Syiah memandang bahwa hadis ini secara langsung menunjuk bahwa Imam Ali bin Abi Thalib merupakan imam yang berhak daripada Abu Bakar, Utsman dan Umar. Ini dalil yang pertama atau hadis yang pertama. Yang kedua, annahu alaihi salam hinama qawwa al-muslimuna ini agak panjang, jadi kita langsung saja, yaitu dikenal dengan hadis Wadrhum. Ketika Rasulullah berkata, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa akhdhil man khadhalahu wa adri al-haqqa ma'hu haitsu dara ala hal ballagt." Ya, di sini secara langsung Rasulullah berkata fa'aliyun maulahu. Nah, kata maula di sini ya wali, seperti yang kita jelaskan pada ayat dulu itu, dalilul wilayah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ini jelas sekali fa'aliyun maulah, bahwa Ali itu adalah maula. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda, aqdakum Ali, yang paling paham tentang fikih, tentang keputusan-keputusan fatwa dan seterusnya, itu adalah Ali. Yang pinter ilmu di dalam Islam itu adalah Ali. Fa innal imamata la ma'na laha illa an yakuna al-imam afdal qudah fi kulli hadithatin. Seorang imam itu berhak menjadi imam apabila dia mempunyai kapasitas keilmuan paling pintar, ilmu agamanya paling dalam. Dan ilmu agama yang paling dalam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, wa yadhkur katib syi'i nassan li hadisi Wadrhum yuhawil min khilalihi itsbat mubay'ati Siddiq wa Umar wa Utsman wa baqiyatil mubasysyirin bil jannah wal muhajirin wal ansar li Ali radhiyallahu anhum. Kemudian ada seorang penulis Syiah yang mencoba membuktikan bahwa ternyata ada riwayat lain yang menguatkan hadis Wadrhum ini, di mana ketika itu Abu Bakar, Umar, Utsman, para al-ashara mubasysyirin bil jannah, kemudian al-ansar, al-muhajirin mengakui dan membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita akan ulas juga nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian ada lagi yang lainnya, an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana madinatul ilmi wa ali babuha. Rasulullah pernah berkata, ana madinatul ilmi, saya ini adalah kota ilmu, dan untuk masuk ke kota itu harus melewati pintu. Wa ali babuha, dan Ali itu adalah pintu dari kota ilmu itu. Kemudian hadis yang terakhir, wa yurwa an Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ketika perang Khaybar
Ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini merupakan satu sosok yang juga dibenci oleh Syiah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'utiyanna rayah, saya benar-benar akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki, kepada rajulan, seorang laki-laki, yuhibbullah, di mana dia itu mencintai Allah, wa yuhibbu ar-rasul, dan juga mencintai Rasul, wa yuhibbuhullah, dan Allah juga mencintai laki-laki itu, wa rasuluhu, dan juga Rasul juga mencintai laki-laki itu, yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah akan membukakan daerah-daerah yang belum Islam di tangan laki-laki itu. Dan ternyata betul, besoknya ketika perang Khaybar itu ternyata bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 6 hadis yang kita bacakan tadi itu merupakan hadis yang secara langsung menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ini menurut Syiah Imamiyah. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk mendiskusikan hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi satu persatu, insya Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika sedikit ada gangguan, satu misal videonya terputus-putus karena saya lihat di sini sinyalnya kurang begitu kuat. Maka oleh karena itu mohon maaf jika videonya terpotong-potong. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.